Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Eyang Hadikusumo. Saya doakan sedulur kabeh di mana saja berada, di Indonesia maupun di luar negeri, ada yang di Brunei Darussalam, ada yang di Singapura, Taiwan, Hong Kong, kemudian Filipina juga, kemudian ada yang di Saudi Arabia, di Riyadh, Amerika, juga Belanda ya. Salam untuk semuanya. Apa kabar? Selamat pagi. Saya akan membahas beberapa hal yang perlu kita sikapi untuk mendewasakan agar kita mengerti dan bisa memilah dan memilih, agar kita bisa membedakan antara materi, istilahnya warna, ada putih, ada hitam, kuning, hijau, merah, biru, karena itu warna-warna yang diciptakan oleh Tuhan untuk suatu bentuk sistem tersistematis, agar tidak menyudutkan orang lain, agar mengerti bahwa kehidupan itu adalah sebuah sistem atau tersistematis yang dibuat oleh Tuhan untuk rotasi kehidupan dalam dunia. Saya membuat channel karena saya tertarik dengan diskusi-diskusi yang di YouTube, yang mana teman-teman saudara kita sebangsa dan setanah air, yang mana selalu terjadi beberapa perbedaan dan harus sama, satu seragam ya. Kalau harus sama itu namanya pasukan pramuka. Kalau sama itu namanya, harus sama itu namanya pasukan pramuka. Pasukan pramuka bukan pasukan yang benar. Kalau pasukan yang benar itu contoh TNI. Ada angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ada intel, ada ini, ada itu, ada BIN, ada semacam-macam. Nah, kalau pengen seragam, maka polonya yaitu polo pramuka. Jadi pramuka itu SD ya. Jadi pendidikan SD itu jangan dipamerin, jangan menyudutkan orang kayak gitu. Yang bawa assalamualaikum, sehat pagi yang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian adik Jatmoyo, Pajar itu siapa yang tidak ada dalam daftar ulama besar di Indonesia? Ulama dari Kairo, dari Mesir. Pajar itu orang Cilacap, ustadz yang lulusan dari Kairo, yang menyalah-nyalakan kelebihan ustadz-ustadz kampung. Dia kan dari Kairo, kan tingkat tinggi itu dunia, tingkat langit gitu. Ternyata begitu sudah tingkat langit, begitu turun jadi goblok. Kaget ngeliat bumi, kaget. Kemudian Sukma Dilaga, selamat pagi yang Lampung. Suk Dilaga, terima kasih Lampung, selamat pagi ya. Sama-sama live streaming yang sudah ngopi belum? Yang belum ngopi, ngopi dulu, mandi dulu, gosok gigi, terus kita apa namanya ya, kita lihat mana pandangan dunia lah. Dunia itu aja sih. Saya itu tertawa geli yang lihat orang-orang sekarang itu bukan semakin pintar, tapi menunjukkan kebodohannya kayak gitu. Saya tuh tertawa. Kan ada dua ini apa namanya, kalau menurut kajian yang ada di semua. Jadi ada penggemar, ada pelaku.
Nah, rupanya Ustadz Paijar ini sebagai penggemar membaca, bukan sebagai pelaku, kaidah-kaidah agama, bukan sebagai pelaku kaidah-kaidah kehidupan, bukan pelaku kaidah-kaidah hablum minallah. Jadi Ustadz sebagai penggemar membaca saja, makanya goblok. Penggemar baca sama pelaku itu beda. Penggemar hari ini menghabiskan buku yang dibaca 5 buku, tapi kalau penggemar kan nggak ngerti apa-apa. Beda dengan pelaku, meskipun hari ini baca 1 lembar tapi ngerti kaidah dan faedahnya, sehingga mereka begitu membaca cuma 1 kalimat 2 kalimat langsung berubah, akidah akhlaknya berubah, pikiran berubah menjadi baik. Itu seperti itu. Nah, kalau penggemar sehari ngabisin 5 buku 10 buku juga nggak ada perubahan apa-apa orang penggemar. Ternyata Ustadz Paijar ini penggemar membaca buku, membaca kitab, sebagai penggemar saja, bukan sebagai pelaku. Maka mudah sekali untuk menyudutkan orang, menyalahkan orang, kayak gitu. Penggemar kan seperti itu, nggak bedanya supporter bola kayak gitu. Penggemar kan arogan namanya penggemar itu. Tapi kalau pelaku itu hati-hati ya, karena merasa hidup itu tidak semudah itu, tidak segampang itu, tidak ada yang bin salapin, perlu yang namanya perjuangan, proses, perlu kesabaran, perlu kita mempunyai kajian-kajian untuk menanggulangi sebuah ujian, tantangan, rintangan. Nah, kalau penggemar kan nggak paham kayak gitu, rintangan apa, ujian apa, nggak paham. Yang dia paham adalah yang namanya supporter ya, penggemar itu nggak beda supporter, namanya supporter. Yang dia paham ya kalau ada pemain yang ada semacam apa namanya berat main bola tuh, memasukin bola sedikit lagi nggak bisa, ya goblok tolol keluar kayak gitu. Namanya penggemar. Jadi beda ya antara penggemar dengan pelaku ya. Nah, sekarang ini banyak yang dari langitan belajarnya sampai Turki, Kairo, Mesir, dari langitan. Ketika begitu dari langit turun ke bumi bingung, di bumi bingung. Kalau di langit kan blong satu pandangan blong gitu, di bumi bingung, ada pohon kelapa, ada pohon pisang, ada pohon durian. Dipertanyakan lagi, kok ada pohon kelapa, pohon durian, di langit kan nggak ada. Hendra Wirayuda, kenapa ditarik? Bu Suparmin hadir, yang nyimak aja ya, sama-sama. Saya itu bukan orang pintar, bukan orang hebat, bukan orang sakti. Saya sedang belajar dengan kalian, karena ayat Tuhan yang asli adalah perwujudan kalian manusia. Karena semua kitab itu menceritakan organ tubuh dan juga menceritakan bumi dan isinya. Nah, salah satu ayat Quran yang asli diciptakan oleh Tuhan adalah Nas, manusia. Ya, kalian itu ayat Quran. Kalian itu ayat Quran yang ditulis oleh tintanya Allah secara langsung. Gampang sebetulnya Sinawi itu gampang, kok bisa jadi blunder. Saya itu lagi semalam habis live streaming lihat apa namanya gara-garanya nih, Ustadz Paijar ini mengomentari ada beberapa ustadz kampung yang meruqyah, ada terkintik ini itu dan lain sebagainya, itu salah. Yang benar dengan kalimat gini untuk pembersihan rumah katanya. Ya, makanya saya makanya saya lab ya. Jadi seorang Ustadz Paijar itu tidak percaya yang namanya jin sama setan, nggak percaya, dan juga belum pernah lihat kok bisa ada pembersihan dalam rumah. Itu kan
air air ludahnya yang udah udah jatuh ke tanah, dijilat kembali. Inilah yang bikin saya menarik untuk diangkat. Hendra Wirayuda, salam Astu Anggara ya dari Bali ya. Terima kasih dari Bali ya, kawan-kawan Bali juga alhamdulillah banyak ya. Salam juga untuk teman-teman di Bali ya. Kemudian dari Ius ya, Ius bongkar habis Mbak. Ya saudara Ius ya. Jadi gitulah, nggak percaya adanya jin, belum pernah melihat jin, kok bisa mengadakan pembersihan rumah dengan cara dia. Nah, pembersihan rumah itu kan karena ada gaibnya, ada jinnya. Sementara Ustadz Fajar itu nggak percaya dengan jin, bahkan belum pernah lihat jin. Ini kan orang penipu, ini penipu kelas dewa ini namanya. Hati-hati kalian. Ustadz yang asli membersihkan rumah, cukup dikasih air dari rumah Ustadz saja sudah cukup, tidak harus datang ke rumahnya. Yang asli ya, yang asli cukup seseorang tersebut, karena misalkan rumahnya angker nih, kalian datang ke tempat yang ada di semua, cukup saya doakan, saya kasih untuk di kepret-kepretin sudut pintu atau ruang, itu udah selesai, itu kayak gitu. Nggak harus datang dengan kalimat ini kalimat itu. Alah, Ustadz Fajar itu katanya belajar dari langitan, Turki kan langitan karena naik pesawat, ilmunya dari langit. Ternyata bukan teman-teman, dia itu belajar ilmu di langit itu ceritanya cuma penggemar. Makanya goblok. Jadi membuktikan bahwa pernah kuliah di Kairo, membuktikan pernah kuliah di Mesir, tapi bukan membuktikan kecerdasan yang bisa diambil atau disimak oleh akal sehat. Kemudian penyampaiannya juga terlalu gusa-gusu, tidak dipertimbang-timbangkan, sehingga salah dengan sendirinya. Lah kan nggak percaya dengan jin, bahkan belum pernah melihat jin, kok bisa seorang Ustadz Fajar membersihkan rumah, katanya ada energi negatif dan segala macam. Energi negatif itu kan jin setan. Ini kan goblok namanya. Ya ampun, ya Allah ya Robi. Aduh, zaman milenial bukan pinter otaknya tapi bodoh dalam membaca kaidah, memetik kaidah-kaidahnya, cuma pinter menjadi penggemar saja. Penggemar itu tahu nggak kalian? Penggemar itu supporter, bukan pemain. Mandi kong, Samsudin selalu di hati. Wawan cinta itu. Ya semuanya selalu di hati. Kalian juga di hati saya, karena kalian hadir di sini ya di hati saya. Bukan Samsudin aja. Saya tuh nggak membeda-bedakan, semuanya saya sayangi, saya cintai, karena kalian itu juga apa namanya, ciptaan Tuhan yang ditanam di dunia yang harus kita jaga bersama-sama. Karena kalian itu ayat Quran yang asli. Jika kalian nggak percaya, kalian tanya Kiai Sepuh, Habib Sepuh, jangan Ustadz yang penggemar ya. Kalau penggemar itu ngerti apa-apa, itu masih bodoh, itu belum ngerti apa. kemudian Kudus Bujana ya 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk saudara di Kudus, salam kembali. Kemudian Sukma Dilaga, tapi saudara Ustadz Fajar alias setan merah mendadak jadi Ustadz yang apa motivasinya? Ya disinyalir menurut
menurut komentator yang di sini di kolom komentar yang ada semua. Jadi ternyata Ustadz Fajar itu kakak dari Marcel, dari pesulap merah. Jadi Marcel ya lebih goblok, orang yang kakaknya yang ngaku-ngaku Ustadz juga goblok. Ya goblok lah. Kalau memang basic listnya itu sebagai pesulap, banggalah dengan pesulap, bukan memakai baju orang. Itu kan goblok namanya. Goblok namanya. Basic listnya kalian itu petani, ya bangga menjadi petani. Basic listnya bekerja di kantor, bangga di kantor. Basic listnya misalkan pedagang, banggalah menjadi pedagang. Itu seperti itu yang bagus. Kok ini basic listnya pesulap tiba-tiba pakai sorban, kan goblok namanya. Orang nggak jelas. Yaitu hak mereka mau pakai sorban, kayak mau nyengser, mau kayak gimana ya terserah. Cuman kan menjadi kalau yang paham membuat kajian kan ini orang itu goblok. Jadi belajar sama kakaknya Ustadz Fajar. Sekolahnya akan di Turki. Di Turki kan naik pesawat. Di Turki, di Kairo. Naik pesawat itu berarti kan di langit. Nah setelah belajar di langit, turun di bumi, bingung. Di bawah ternyata ada duren, ada pohon pisang. Oh ini kok di kitab pohon pisang nggak ada, duren nggak ada, ini gimana nih, pohon kelapa nggak ada. Goblok. Maka sekolah itu nggak usah tinggi-tinggi, nggak usah membuktikan aku sekolah harus tinggi biar punya gelar atau titel. Jika setinggi apapun sekolahnya, jika hatinya didasari dengan iri dengki, syirik, maka ilmu itu akan lenyap dengan sendirinya. Yang ada adalah dusta, kotor. Jika kita belajar walaupun sedikit, cuma satu kalimat, cuman Bismillahirrohmanirrohim, yang maha pengasih lagi maha penyayang, sudah cukup. Nggak punya musuh, teman sejagat raya santero jagat, jin setan nggak ada yang bisa, karena kita menyayangi. Cukup satu kalimat aja sangat ampuh jika kita bisa membaca kaidah-kaidahnya. Itu kayak gitu teman-teman. Jadi sekolah kuliah sampai di langit, begitu turun ke bumi bingung. Oh ya, astagfirullahaladzim, ini belum dipasang. Ya, terima kasih cek sound ya, cek sound. Ya, terima kasih Angga. Jadi seorang Ustadz Fajar itu kakak, katanya komentator di sini ya, yang orang Cilacap, itu kakak dari seorang Marcel. Kakaknya aja goblok, gimana Marcel ya? Aduh, Allah Akbar ya. Kemudian atik Jatmiko, Jatmoyo, Fajar menukil sebuah ayat untuk kepentingan dirinya sendiri seperti orang Wahabi aja. Ya, ya itu seperti itu. Jadi apa namanya, segala sesuatu itu harus berdasarkan kajian kemaslahatan, bukan pribadi. Maka jika untuk kepentingan pribadi, itu namanya namanya rakyat, mental rakyat itu kadang-kalanya tidak mempunyai jiwa besar. Jadilah tokoh, ya kan, jadilah jiwa-jiwa besar, agar kita mementingkan orang lain, mementingkan keluarga, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Bukan kepentingan pribadi, ya kayak Wahabi lah, kayak gitu. Biar bertemu saya itu Ustadz Fajar itu,
Jadi saya itu gimana nggak ketawa ya, Ustadz Fajar itu nggak percaya adanya jin, kemudian belum pernah melihat namanya jin, kok melakukan pembersihan di rumah dengan ala dia kalimat-kalimat ayat ini ayat itu. Wah, aduh, gobloknya dipiara. Kemudian Dedi Herianto Marcel itu gurunya aja tidak diakui, bagaimana dibilang pansos gurunya. Iya betul ya. Kita dulu pernah ngaji di kampung, Ustadz kampung, saya ingat terus, saya cariin guru saya, ternyata alhamdulillah ya, ternyata beliau itu sudah wafat, innalillahi, sudah wafat. Saya ketemu anaknya ya, dikasih lotram sama anaknya, walaupun guru kampung aku lah, karena yang mendidik kita adalah beliau. Dan kalian juga bisa menjadi guru saya saat ini. Jika tidak mengakui, itu namanya orang hebat sakti mandraguna. Berarti Marcel ini ternyata orang yang sangat sakti mandraguna pilih tanding. Kayak gitu, gurunya aja sampai kalah gitu. Kemudian Aditya Dewi Sulistyo, assalamualaikum, apakah Fajar itu Ustadz? Ya kalau pengakuan beliau sendiri ya Ustadz, pengakuan beliau sendiri, nggak tahu. Orang Indonesia kan gitu, asal dari Kairo nggak tahu di sana ngapain ya pulang Ustadz, gitu aja. Orang Indonesia kan latah. Karena standar Ustadz itu di Indonesia nggak ada. Yang penting mah bisa ngaji, kuliahnya di Kairo, di Mesir ya pulang Ustadz, gitu aja. Karena standarnya kan nggak ada, nggak seperti pendidikan formal ya kan. Pendidikan formal itu kan ada standarnya. SD SMP kan gitu, ada standarnya. Kemudian dari Asia yang sekarang pesulap merah kan tahu pakai wig hukumnya apa, makanya sekarang pakai sorban ya, karena kalian mengkritik terus kan dia takut. Jadi pakai sorban ini kan gara-gara kalian, karena kalian mengkritik terus pakai wig hukumnya apa, diharamkan di agama ya kan. Kemudian pakai sorban, ntar pakai wig lagi. itu namanya bunglon, tidak jelas. Makanya bunglon, badan nggak gede-gede, kecil terus. Kalau gede nggak bisa loncat, masalah ya. Kemudian Dedi Haryanto, Marcel itu orangnya, Marcel ini orangnya gurunya aja, tidak diakui gurunya sendiri ya. Ini tadi Lulu Siti Amina, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jombang hadir yang Jombang ya, memang benar kata jenengan. Ya memang begitulah, memang faktualnya seperti itu, faktualnya seperti itu, suruh gimana lagi. Dan saya juga bukan menyalahkan, ini dalam rangka ya, saya itu mengkritik karena beliau juga mengkritik, akhirnya saya kritik lagi. Dan misalkan ada teman-teman yang kritik saya juga silakan kritik, yang penting argumen. Diargumentasikan. Jika argumentasikan kalian kalah ya kalian jangan mengaku kebenaran, karena kebenaran itu setelah dikaji dahulu, bukan statement kayak itu. Dikaji, beberapa orang diargumentasikan, ketika argumen itu kalah ya suruh gimana lagi, kalau menang gimana lagi. Kemudian Lulu Siti Amina, assalamualaikum. Oh ini Jombang tadi, Gusti Spot ya, salam yang saya selalu nyimak. Terima kasih semuanya yang ada di sini. Selalu yang doakan agar semuanya keluarganya bahagia, amin 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 ya rabbal alamin. Karena kebahagiaan tidak bisa dinilai dengan uang, karena uang itu bagian daripada kertas. Jadi jangan mau dinilai dengan kertas, dinilai dengan apa? Dengan mengakui, mensyukuri, hari ini saya dapat rezeki meskipun nggak besar, tapi alhamdulillah ya Allah, saya itu bahagia banget. Memang hari ini saya punya rezekinya nggak besar ya Allah, diberi oleh Engkau, tapi semoga ini menjadi manfaat dan kedepannya saya akan dikasih rezeki bertambah oleh Engkau ya Allah. Itu seperti itu.
Jadi penilaian itu kita serahkan lagi, kita bersyukur dan Allah yang menilai, bukan uang. Uang itu buatan pabrik. Kemudian apalagi nih? Kemudian sukma dilaga, semua gara-gara setan merah yang tidak percaya dengan gaib alias santet. Kenapa sekarang tidak percaya yang nyantet beliau ya yang bukan nggak percaya terus nggak ada gaib, bukan nggak ada, santet nggak ada. Ya lihat aja nanti, kan nggak harus buru-buru kayak gitu, santai aja. Ya teman-temannya ahli santet kan santai-santai aja, nggak harus buru-buru gitu, nggak harus ditonjolin keluar-keluar, kan nggak diem-diem aja. Kemudian selihau ya, selihau, assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir yang itulah manusia yang tidak berkaca terlebih dahulu. Hanya cuma mengkritik orang tapi kesalahan sendiri nggak sadar. Iya, saya sangat sepakat. Maka kita janganlah, kita harus menundukkan hati, menguasai hati, menguasai kolbu dan pemikiran, kemudian menundukkan kepala, agar kita tidak mudah untuk mencela, untuk menyalahkan orang lain, karena belum tentu diri kita benar. Mungkin hari ini benar, karena kita lagi jadi dukun. Ini kan lagi jadi dukun ini, duduk tekun. Tapi setelah keluar dari dukun bisa aja modus kan gitu. Kita lagi jadi dukun, duduk tekun. Jadi orang terlalu sempit menyimpulkan seseorang, sematan dukun itu terlalu sempit. Dukun itu kajiannya itu bisa ratusan nama, ribuan nama, mungkin jutaan nama kalau dikaji itu, karena orangnya goblok, sempit. Karena itulah, karena banyak penggemar kitab bukan pelaku menjalankan kaidah yang ada dalam kitab, tapi banyak penggemarnya saja. Kaidah-kaidah, kajian-kajian yang dalam kitab tidak mengerti. Jadi antara pemain bola sama supporter, kebanyakan supporter, pemain cuma berapa, 11 ya. Supporternya ratusan ribu. Jadi pemain itu sedikit teman-teman, hati-hati, yang asli pemain itu sedikit. Kemudian selihau asalnya ya ini tadi ya. Kemudian Jepri kosong, Jepri 29. Pakai surban kan waktu ketemu Ustadz biar dianggap alim. betul. Yang dianggap alim itu bukan tampilan teman-teman. Jika kalian berpakaian biasa tapi akhlak kalian itu mulia, adab kalian sopan santun itu dijaga, orang sangat segen dan wanginya melebihi dari minyak wangi. Wanginya melebihi dari minyak, nggak hilang-hilang. Kalau minyak wangi walaupun mahal bisa luntur, tapi kalau akhlak yang mulia, akidah akhlak yang mulia, pemikiran yang sehat, maka wewangian minyak yang paling wangi di dunia pun akan kalah sama itu. Ya, terima kasih Jeffrey. Si spot, jangan terpancing dengan komenan yang nggak jelas yang. Ya biarin aja orang pendukung Marcel itu nggak ada yang pinter kok, nggak ada yang pinter. Saya lagi semalam juga ngelihat ada beberapa pengacara, belum saya kupas itu pengacara. Kemudian aduh saudara ya, dari Ais ya. Merubah nama dari pemberian orang tua kok dirubah, nah itu juga hukumnya Marcel bukan nama asli ya. Itu silakan ya, nama itu kan kadang-kadang
nama panggung dengan nama itu kan beda kan. Nama KTP sama nama panggung kan beda, dan itu banyak itu nggak apa-apa sih, nggak sepanjang itu nggak buat nipu, nggak apa-apa. Kalau buat nipu bahaya karena namanya palsu. Gus Asrul official, belakang Marcel Wahabi yang sengaja buat memerangi Amalia NU. Ya saya belum tahu ya, kalau ke situnya belum tahu. Yang saya tahu adalah perbuatan Marcel tidak terpuji karena Marcel menunjukkan goblok sedunia, paling goblok sedunia. Mengapa gobloknya sedunia, teman-teman? Ini kita kasih tahu. Menurut teori apologi, ada sebuah empang atau rawa dikasih ikan 100.000. Nah kemudian seiring waktu muncul 10.000 atau 15.000 ikan yang kanibal yang makan ikan sama ikan. Nah tujuan Marcel ini mencari ikan kanibal, tapi satu rawa diportas semua, dikasih racun semua, ya mati semua lah. Itu namanya goblok sedunia, bukan Indonesia lagi, sedunia goblok. Ayo pendukung Marcel, argumen mas saya, itu goblok sedunia, bukan Indonesia lagi. Terus yang baik bagaimana? Yang baik itu harus ada kajian-kajian, ada pertimbangan-pertimbangan, kajian-kajian. Harus ada kajian secara ilmiah agar tidak merugikan orang yang tidak bersangkutan. Jadi pada sniper itu bukan babi buta tembakan semua, itu sniper goblok. Sniper goblok itu namanya. Sniper itu mencari titik koordinat yang ditarget, itu namanya sniper. Nah ini Marcel sebagai apa? Sebagai sniper juga bukan, sebagai pasukan serbu juga bukan. Ini goblok. Aduh ampun ya Allah, ampun ya Allah. Aduh, goblok ditiara. Saya ngomong goblok, saya punya argumentasi. Ayo sok, muncul tuh penggemar Marcel, coba yang mana coba? Kita punya argumentasi. Mau adu argumen nggak apa-apa. Kemudian kemana tadi nih, lupa nih. Jepri dari Hermanto pakai surban. Terus Faizar, Fred, ya Kosin Manhuri ya. Faizar, Fred bisa usir jin, tapi dia berkata jin tidak dapat diketahui. Itu dia, saya sepakat. Maka saya hari ini saya mengangkat Faizar. Maksudnya gini, maksudnya kalau goblok mau jangan ditunjukin ke publik itu. Kalau goblok disimpan aja supaya orang nggak tahu. Orang goblok ditonjolin. Masa Allah, itu namanya gobloknya benar-benar goblok. Kalau sampai goblok ditonjolin, benar-benar goblok, gobloknya beneran. Kemudian Jepri 29 ya dari Jakarta hadir yang jadi ya terima kasih Jepri, terima kasih. Salam untuk keluarga di sana, salam kembali. Kemudian Hangga Bayu, pamungkas saya menganalisa ada orang yang berperan penting di belakang Marcel. Saya sih menganalisanya dari kakaknya. Jadi kebanyakan gini teman-teman, saya itu sudah membaca itu dari tahun 2000. Setiap orang atau warga Indonesia yang belajar di Mesir atau di Kairo itu nanti kalau pulang beda pulangnya beda. Begitu pulang beda, akan menyalahkan Indonesia, menyalahkan isi Indonesia, akan menyalahkan beda. Jadi bukan pinter malah goblok kalau sekolah ke sana. Goblok, nggak bisa meluas. Sekolah mah di langit ceritanya. Kalau naik pesawat kan di langit. Pulang goblok dari Turki. Jadi hampir sebagian besar yang pulang dari sana, ideologi di sana mau diterapkan di sini, pemikiran di sana mau diterapkan di sini.
Mungkin ada yang bisa, tapi kan ada yang tidak. Karena apa? Karena di seluruh dunia negara yang paling majemuk adalah Nusantara. Nah, orang-orang itu begitu nyampe di Indonesia menjadi goblok. Indonesia gudangnya ilmu, bukan di Turki, bukan di Mesir, bukan di Kairo. Kalau kalian sekolah di sana agar bisa melintas dalam mencakrawala untuk mengetahui di mana letak ilmu itu yang sebenarnya, kayak gitu. Gudang ilmu itu ada di Nusantara karena Indonesia sangat majemuk. Arti majemuk itu apa? Terus dari siapa itu? Angga. Bisnis spot, jangan terpancing dengan komenan yang nggak jelas, yang iya. Ya saudara Ais ya nggak apa-apa, biar pada kumpul nih pendukung Marcel, pendukungnya bloon jadi pendukung itu yang cerdas sedikit, nggak usah banyak. Kemudian dari Maskar, maaf sebelumnya, Marcel itu percaya Allah tapi meragukan ciptaan Allah. Percaya Allah tapi meragukan itu mendingan kau percaya jadi ateis. Percaya Allah tapi meragukan sama dengan gak percaya. Kemudian Eko Celeguk wis mulai kompor meleduk. Iya.